Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rengga Rizky Maulana dari Prodi BGSD 1B, absen 25. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang eh, kasus yang lagi viral beberapa hari lalu ya. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang sedang menjadi sorotan nasional. Nah, kasus pelecehan seksual yang melibatkan Iwayan Agus Suartama atau dikenal sebagai Agus Buntung. Pria ini berasal dari Nusa Tenggara Barat. Kasus ini mengungkapkan berbagai persoalan hukum, sosial, dan moral yang perlu kita cermati bersama. Nah, pada Oktober 2024, Agus Buntung, seorang penyandang disabilitas dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual. Kasus ini bermula dari laporan seorang mahasiswi yang menjadi korban. Dan seiringnya berjalannya waktu, jumlah korban yang melaporkan tindakan Agus meningkat hingga mencapai 15 orang. Termasuk anak-anak masih di bawah umur. Agus dikenal menggunakan berbagai modus untuk mendekati korban. Salah satu korbannya mengungkapkan bahwa Agus berpura-pura mencari seseorang dan meminjam ponsel korban untuk menghubungi ibunya. Dalam kasus lain, ia membuntuti korban hingga ke kos-kosan dan mencoba memaksa masuk. Dalam kasus lainnya, Agus membawa korban ke homestay dengan dalih tertentu sebelum melakukan pelecehan. Nah, kasus ini mendapat perhatian besar dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Polda Nusa Tenggara Barat memastikan bahwa proses hukum dilakukan secara transparan dengan melibatkan Komisi Nasional Disabilitas untuk memastikan hak-hak Agus sebagai penyandang disabilitas tetap terlindungi. Nah, pada kasus ini membuka diskusi lebih luas tentang stigma terhadap penyandang disabilitas dan bagaimana mereka diperlakukan di masyarakat. Nah, sementara Agus ini yang tidak memiliki kedua tangan menggunakan kedua kakinya untuk aktivitas sehari-hari, termasuk dalam tindakan kriminal ini. Setelah berkas dinyatakan lengkap, Agus akan ditempatkan di lapas kelas 2A, Lombok Barat. Nah, pihak lapas telah menyiapkan fasilitas khusus untuk mendukung kebutuhan Agus, termasuk ruangan dengan shower dan bantuan dari napi lain untuk aktivitas sehari-harinya. Kasus Agus Buntung ini memberikan pelajaran penting tentang pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua orang, tanpa terkecuali. Polda Nusa Tenggara Barat masih mendalami kasus pelecehan seksual atau pemerkosaan mahasiswi oleh Iwas alias Agus Buntung. Polisi menyatakan belum ada bukti keterlibatan ibu kandung tersangka Agus Buntung dalam kasus tersebut. Hal ini disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat Kombes Syarif Hidayat di Mataram Jumat pada tanggal 27. Sejauh ini belum ada keterlibatan, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau ada informasi baru, bukti baru yang memang melibatkan ibunya itu. Mungkin kami akan melakukan penyelidikan, ujarnya. Dari rangkaian penanganan kasus Agus, Syarif mengakui ada korban dalam keterangan pada berita acara pemeriksaan, menyebut nama ibu kandung dari tersangka Iwas. Dari yang kami ketahui, petunjuknya cuma satu. Waktu itu terkait dengan korban yang menyatakan bahwa saya akan menelpon ibu saya dahulu untuk berikan informasi. Nah, itu mesti kami dalami seperti apa, tutur Kombes Syarif.
Dia menyampaikan bahwa pihaknya tidak bisa langsung melakukan upaya pendalaman perihal keterlibatan ibu kandung Agus tanpa adanya bukti dan laporan dari pihak korban. Sementara itu, dari pengakuan tersangka di hadapan penyidik juga sudah menyampaikan bahwa ibu kandungnya tidak ada terlibat dalam kasus Agus Buntung perkosa mahasiswi itu. Kemudian dari keterangan si Agus sendiri bahwa ibunya tidak ada di TKP, cuma hanya komunikasi saja. Itu juga tidak semua yang dikomunikasikan sama ibunya. Cuma ada beberapa kasus korban yang menelepon ibunya, ucap dia. Lebih lanjut, Syarif menegaskan bahwa pihaknya kini masih fokus dalam penyelesaian kasus Agus dari laporan seorang korban. Berkas perkara ini tinggal menunggu hasil penelitian jelas. Melansir dari Direktur Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat, Kombes Pol Syarif Hidayat mengungkapkan bahwa Agus Buntung bukan orang baru dari homestay, tempatnya melakukan aksi pelecehan tersebut. Berdasarkan kesaksian pemilik dan karyawan homestay, Agus telah membawa sekitar 4 hingga 5 perempuan berbeda dalam setahun terakhir, sehingga membuat kecurigaan semakin bertambah bahwa ia melakukan tindakan pelecehan seksual di tempat yang sama. Adapun para saksi menuturkan bahwa mereka tidak melihat kejanggalan atau reaksi aneh dari perempuan yang datang bersamanya. Adapun psikolog yang menangani kasus tersebut menuturkan bahwa Agus menggunakan trik manipulasi emosional. Sementara itu, dengan fakta-fakta baru yang bermunculan membuat situasi Agus semakin buruk dan tindakannya dinilai bukan sebagai suatu kebetulan, melainkan perbuatan yang telah direncanakan dengan matang untuk memuaskan hasratnya. Akibat perbuatannya, Agus kini ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS dan terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Nah, ini ada yang terbaru lagi ya, Hotman Paris, pengacara ternama Indonesia, kembali menjadi sorotan terkait keterlibatannya dalam kasus pelecehan seksual yang melibatkan Agus Buntung. Agus, seorang pria penyandang disabilitas tanpa kedua tangan, awalnya mendapatkan simpati luas, termasuk dari Hotman Paris. Namun, fakta baru yang muncul mengubah pandangan sang pengacara. Kasus ini bermula dari laporan para korban yang kini jumlahnya mencapai 15 orang. Agus sempat membantah tuduhan dengan alasan keterbatasan fisiknya, namun video di media sosial membuktikan bahwa ia mampu beraktivitas normal. Hal ini memicu perdebatan sengit di ruang publik. Media sosial menjadi salah satu sumber utama dalam mengungkap fakta baru. Video yang beredar menunjukkan Agus dapat beraktivitas mandiri seperti mengendarai motor modifikasi dan bekerja. Hal ini mematahkan klaim Agus bahwa ia sepenuhnya bergantung pada orang lain. Selanjutnya, Hotman Paris yang awalnya tergerak untuk membela Agus juga mengakui bahwa video-video ini mengubah pandangannya. Ia menyebut fakta tersebut sebagai salah satu alasan utamanya menarik dukungan. Pengaruh media sosial dalam kasus ini tidak bisa diabaikan. Video ini, komentar netizen, membantu membuka diskusi publik yang lebih kritis. Hotman Paris awalnya merasa simpati terhadap Agus karena keterbatasan fisiknya. Ia bahkan hampir mengambil langkah hukum untuk membela Agus. Namun, setelah mempelajari bukti lebih lanjut, Hotman menarik dukungannya. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Hotman menjelaskan bahwa ketidakmampuan fisik seorang
tidak bisa dijadikan alasan untuk membebaskan dari tuduhan. Ia juga membandingkan kemampuan Agus dengan penyandang disabilitas lainnya yang mampu beraktivitas normal. Hotman menegaskan bahwa keputusannya ini didasarkan pada keadilan dan fakta, bukan semata-mata pada opini publik. Melalui akun Instagram pribadinya, Hotman Paris membagikan pernyataannya terkait kasus Agus Buntung. Hotman mengatakan bahwa ia dan tim hampir membela Agus. Kasus Agus di Nusa Tenggara Barat, pertama kali saya mendengar kasus itu, saya sedikit ragu-ragu karena sempat Hotman sudah hampir membela si Agus, tapi saya baru teringat. Saya sudah melihat orang yang tidak punya tangan, bahkan tidak punya kaki, tapi kemampuannya sama dengan manusia normal, kata Hotman Paris dalam video unggahannya. Nah, Hotman menaruh rasa curiga setelah mengetahui jika Agus bisa membawa motor yang telah dimodifikasi. Jadi orang yang disabel tidak punya lengan belum tentu tidak bisa melakukan seperti manusia normal. Katanya Agus, Nusa Tenggara Barat itu bisa membawa motor. Disitulah saya makin curiga. Nah, pada posisi ini Hotman Paris masih ada rasa curiga. Nah, lebih lanjut, Hotman Paris juga mengungkapkan jika menjadi seorang disabel tidak menutup kemungkinan melakukan hal-hal yang dituduhkan. Jadi fakta bahwa dia tidak punya lengan tidak jadi jaminan bahwa dia melakukan pelecehan dan hal-hal yang dituduhkan. Agus Buntung telah menjalani pemeriksaan di Polda NTB pada 9 Desember 2024. Ia datang didampingi oleh pengacaranya dan sang ibu. Proses hukum masih berjalan untuk menggali lebih dalam tuduhan terhadapnya. Dalam pemeriksaan, Agus kembali membantah tuduhan yang diarahkan kepadanya. Namun, pihak penyidik terus mengumpulkan bukti untuk memastikan kebenaran kasus ini. Nah, kasus ini menjadi salah satu yang paling banyak mendapat perhatian publik, mengingat kompleksitasnya yang melibatkan disabilitas dan tuduhan berat. Kasus Agus Buntung memberikan banyak pelajaran, terutama tentang pentingnya verifikasi fakta sebelum memberikan simpati. Hotman Paris sendiri mengingatkan bahwa kasus ini menjadi pengingat untuk lebih kritis dalam menghadapi isu yang viral. Media sosial juga menunjukkan kekuatannya dalam membentuk opini publik, namun hal ini perlu diimbangi dengan pendekatan yang adil dan berdasarkan bukti hukum. Kasus ini juga mengangkat diskusi tentang hak penyandang disabilitas sekaligus tanggung jawab mereka dalam bermasyarakat. Dalam kasus ini, penyelidikan dimulai dari laporan di sebuah homestay yang menjadi lokasi beberapa kejadian. Polisi melakukan rekonstruksi dengan memperagakan 49 adegan yang menggambarkan dugaan tindakan pelecehan seksual yang dilakukan Agus terhadap korbannya. Proses ini membantu memetakan kronologi lengkap kejadian. Ancaman Agus terhadap korban juga terungkap dalam rekaman yang viral, di mana ia berkata akan membunuh mental korban jika melaporkan kejadian ini. Ancaman tersebut menambah tekanan psikologis pada korban dan meningkatkan urgensi perlindungan hukum. Dalam beberapa kasus, Agus meminta korban membayar biaya homestay sebesar Rp50.000 dengan alasan bahwa ia tidak memiliki uang tunai. Setelah korban berada di kamar, Agus memanfaatkan situasi untuk melakukan tindakan pelecehan. Versi yang diungkapkan korban dan Agus kerap berbeda, tetapi rekonstruksi memberikan gambaran lebih jelas tentang tindakan pelaku. Penggunaan sepeda motor untuk mengajak korban berkeliling juga merupakan bagian dari strategi pelaku untuk membuat korban merasa nyaman sebelum kejadian terjadi. Belakangan ini, rekaman suara Agus Buntung saat
Belakangan ini, rekaman suara Agus Buntung saat memanipulasi korbannya pun beredar. Di sana, ia mengancam korbannya dan akan membunuh mentalnya. Kalau kamu nangis, kujamin bakalan mati. Ini bisa kamu jadikan bukti omongan saya kirim ke orang tuamu. Membunuh bukan berarti saya membunuh, tapi membunuh mentalmu. Ancam Agus di rekaman yang beredar. Rekonstruksi yang dilakukan Polda Nusa Tenggara Barat mencakup 3 lokasi utama, yaitu Taman Udayana, Islamic Center, dan sebuah homestay di Mataram. Sebanyak 49 adegan diperagakan untuk memberikan gambaran lengkap tentang kejadian, termasuk interaksi antara pelaku dan korban di kamar homestay. Rekonstruksi ini juga menunjukkan adanya perdebatan antara Agus dan korban terkait pembayaran kamar yang menjadi salah satu pemicu kejadian. Meski Agus mengklaim hubungan tersebut terjadi atas dasar suka sama suka, bukti dan kesaksian korban menunjukkan adanya unsur paksaan. Lanjut, pembelaan Agus dan dukungan pengacara sebanyak 16 pengacara menyatakan akan membela Agus dalam kasus ini. Tim kuasa hukum menyebut bahwa perilaku bersikap kooperatif dalam memberikan informasi meskipun pembelaan yang mereka ajukan kerap mendapat kritik publik. Pengacara Agus mengklaim bahwa tindakan yang dilakukan pelaku berdasarkan kesepakatan dengan korban. Sebuah argumen yang diperdebatkan dalam proses hukum. Di sisi lain, para pengacara korban menekankan pentingnya mengedepankan kesaksian korban sebagai bukti utama, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kekerasan Seksual. Menurut pengakuan korban yang didampingi kuasa hukum korban, Andre Saputra, modus Agus melibatkan panggilan telepon dengan ibunya untuk meyakinkan korban. Salah satu korban bahkan diiming-imingi emas seberat 1 kilogram jika bersedia menuruti permintaan Agus. Alih-alih mencegah tindakan Agus, sang ibu justru menguatkan janji tersebut, sehingga korban merasa tertekan dan terjebak dalam situasi manipulatif. Ada korban yang diiming-imingi emas 1 kilogram untuk meyakinkan korban. Pelaku Agus meminta korban menelpon ibunya yang kemudian menyetujui tawaran tersebut, namun keterlibatan ibunya masih perlu didalami lebih lanjut, kata kuasa hukum korban, Andre Saputra. Bahkan saat Agus ini melakukan hubungan seksual dengan korban, Agus kembali meminta korban untuk menelepon ibunya agar iming-iming emas itu benar adanya. Tidak semua iming-iming emas, hanya 2 atau 3 korban saja. Misalnya terjadi di mana pelaku mengikuti korban hingga ke kosnya, mengetuk pintu kamar dan mengajak korban berbicara. Pelaku kemudian mengaku bahwa nafsunya sedang memuncak dan meminta korban menelepon ibunya untuk meyakinkan bahwa tawaran emas itu benar, tambah Andre. Namun, kuasa hukum Agus, Ainuddin, mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan Agus terhadap korban terjadi atas dasar suka sama suka tanpa paksaan. Ia pun membenarkan sememang ada kontak fisik yang terjadi, namun itu berlangsung atas dasar kesepakatan dan suka sama suka tanpa paksaan. Nah, di sini ada juga dampak sosial. Yang pertama ada stigma terhadap penyandang disabilitas. Kasus ini dapat memperkuat stereotip negatif terhadap penyandang disabilitas. Banyak orang mungkin mulai memandang mereka dengan kecurigaan, terutama dalam kasus yang melibatkan pelanggaran hukum. Akibatnya, hal ini berpotensi menghambat perjuangan penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak-hak mereka, termasuk akses yang setara di berbagai bidang. Yang kedua, polarisasi opini publik. Media sosial memperlihatkan perdebatan panas antara yang membela Agus karena disabilitasnya dan yang percaya pada bukti bahwa ia bersalah. Adapun akibatnya yaitu polarisasi ini menciptakan jurang pemisah di masyarakat,
dengan sebagian pihak lebih berfokus pada empati, sementara lainnya menuntut keadilan berdasarkan hukum. Selanjutnya yaitu yang ketiga, kepercayaan pada sistem hukum. Kasus ini menarik perhatian masyarakat terhadap cara aparat penegak hukum menangani perkara yang sensitif, terutama yang melibatkan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Akibatnya, jika tidak ditangani dengan transparansi, kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum bisa terganggu. Selanjutnya, yang keempat, peningkatan kesadaran tentang kekerasan seksual. Kasus ini menjadi pengingat bahwa kekerasan seksual bisa terjadi di berbagai situasi dan melibatkan berbagai pelaku, tanpa memandang status sosial, fisik, ataupun ekonomi. Akibatnya, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mendukung korban dan melaporkan kekerasan seksual meningkat. Nah, selanjutnya di sini ada aspek-aspek sosial yang pertama, hak dan tanggung jawab penyandang disabilitas. Di satu sisi, penyandang disabilitas memiliki hak untuk didiskriminasi, namun di sisi lain mereka juga harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Kasus ini mengingatkan masyarakat bahwa penyandang disabilitas adalah individu yang sama-sama memiliki kewajiban hukum. Yang kedua ada peran media sosial dalam masyarakat. Media sosial membantu mengungkap fakta melalui video dan diskusi publik. Namun, penyebaran opini yang tidak terverifikasi dapat memperkeruh suasana, menciptakan bias, dan merusak reputasi sebelum proses hukum selesai. Selanjutnya yang ketiga ada kritik terhadap simpati yang tidak berdasar fenomena. Nah, simpati awal terhadap Agus muncul lebih karena kondisinya sebagai penyandang disabilitas tanpa mempertimbangkan fakta yang ada. Dampaknya, kasus ini menyoroti pentingnya memisahkan emosi dari fakta dalam menilai kasus hukum. Selanjutnya ada yang keempat, pendidikan dan kesadaran hukum. Banyak masyarakat belum memahami sepenuhnya hak-hak korban kekerasan seksual dan proses hukum yang benar. Dampaknya, kasus ini mendorong diskusi tentang perlunya edukasi publik terkait kekerasan seksual dan cara mendukung korban. Selanjutnya yang kelima ada peran psikologi dan manipulasi emosional. Korban melaporkan bahwa Agus menggunakan manipulasi emosional untuk mendekati mereka, memanfaatkan simpati atas kondisi fisiknya. Dampaknya yaitu hal ini mengajarkan pentingnya kesadaran akan taktik manipulasi dalam hubungan interpersonal, terutama di kalangan kelompok rentan. Adapun di sini ada untuk mengatasi dampak sosial, yaitu yang pertama edukasi publik. Mengadakan kampanye untuk meningkatkan pemahaman tentang kekerasan seksual dan hak-hak penyandang disabilitas. Selanjutnya yang kedua ada peningkatan sistem hukum. Menjamin proses hukum yang adil, transparan, dan inklusif sehingga keadilan dapat ditegakkan tanpa diskriminasi. Yang ketiga ada peningkatan literasi media sosial, mengajarkan masyarakat untuk memverifikasi fakta sebelum menyebarkan informasi atau membentuk opini di media sosial. Yang selanjutnya ada dukungan untuk korban, memberikan akses mudah ke layanan bantuan hukum dan psikologis bagi korban kekerasan seksual. Selanjutnya ada advokasi untuk penyandang disabilitas. Meningkatkan pemahaman bahwa penyandang disabilitas memiliki potensi besar untuk mandiri dan berkontribusi. Namun, mereka tetap harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Nah, pada kasus ini, kesimpulannya yaitu kasus Agus Buntung mengajarkan banyak pelajaran penting tentang hukum, hak asasi manusia, dan dinamika sosial dalam masyarakat. Nah, berikut adalah kesimpulan dari kasus-kasus ini. Yang pertama ada keadilan harus berbasis fakta, bukan simpati. Pada awalnya, sistem terhadap kondisi fisik Agus sebagai penyandang disabilitas
mempengaruhi opini publik. Namun, bukti-bukti yang muncul mengungkapkan kebenaran yang berbeda. Kasus ini menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan berdasarkan fakta dan bukti, bukan berdasarkan emosi atau pandangan subjektif. Selanjutnya ada hak dan tanggung jawab penyandang disabilitas. Nah, penyandang disabilitas memiliki hak yang setara di mata hukum, termasuk dalam perlakuan yang adil. Namun, hal ini tidak berarti mereka bebas dari tanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. Kasus ini menunjukkan bahwa status disabilitas tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari konsekuensi hukum. Selanjutnya ada peran media sosial dalam mengungkapkan fakta. Media sosial memainkan peran penting dalam mengungkapkan fakta-fakta baru tentang kemampuan Agus yang tidak sesuai dengan klaim awalnya. Namun, media sosial juga menimbulkan tantangan berupa polarisasi opini publik dan penyebaran informasi yang belum diverifikasi. Selanjutnya ada kesadaran akan kekerasan seksual. Kasus ini menjadi pengingat bahwa kekerasan seksual dapat melibatkan siapa saja, tanpa memandang latar belakang atau kondisi fisik pelaku. Hal ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mendukung korban dan melaporkan tindakan kekerasan. Pentingnya yang selanjutnya yaitu pentingnya edukasi hukum dan sosial. Kasus ini menyoroti perlunya edukasi yang lebih baik tentang proses hukum, hak-hak korban, dan pentingnya verifikasi informasi sebelum memberikan dukungan kepada pihak tertentu. Selanjutnya ada penyelesaian hukum yang transparan. Proses hukum dalam kasus ini menunjukkan bahwa penyelesaian yang transparan dan berlandaskan bukti adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Nah, kesimpulannya dari kasus ini yaitu kasus Agus Buntung bukan hanya kasus Agus Buntung bukan hanya tentang seorang individu, tetapi juga cerminan dari tantangan masyarakat dalam menghadapi isu-isu kompleks seperti kekerasan seksual, hak penyandang disabilitas, dan pengaruh media sosial. Masyarakat harus belajar untuk lebih kritis, empatik, dan mendukung keadilan yang objektif. Dengan memahami hal ini, kita dapat membangun komunitas yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada kebenaran. Adapun kesimpulan yang lebih mendalam dan luas dari kasus ini. Yang pertama ada keadilan tidak mengenal status. Kasus ini mengingatkan bahwa setiap individu tanpa memandang latar belakang atau kondisi fisik berada di bawah payung hukum yang sama. Penyandang disabilitas seperti Agus memiliki hak yang harus dihormati, tetapi juga tanggung jawab untuk mematuhi hukum. Namun, keadilan yang sesungguhnya hanya dapat ditegakkan dengan dasar bukti kuat dan pengadilan yang transparan. Yang kedua, ada kompleksitas hak dan tanggung jawab penyandang disabilitas. Kasus ini membuka diskusi tentang hak dan tanggung jawab penyandang disabilitas dalam masyarakat. Penyandang disabilitas sering dipandang lemah atau tidak mampu, yang menyebabkan mereka mendapat perlakuan berbeda. Yang ketiga ada kesadaran akan kekerasan seksual. Kasus ini menjadi pengingat serius bahwa kekerasan seksual adalah masalah yang dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk mereka yang terlihat tidak berbahaya. Selain itu, meningkatnya jumlah korban yang melaporkan tindakan Agus menunjukkan bahwa kekerasan seksual seringkali tidak terjadi dalam satu kasus saja, melainkan bisa menjadi pola perilaku. Hal ini memperkuat perlu dukungan terhadap korban dan upaya pencegahan yang lebih baik. Yang keempat ada peran media sosial. Pedang bermata dua. Media sosial memainkan peran besar dalam mengungkap fakta-fakta baru dalam kasus Agus. Video yang menunjukkan Agus mampu menjalani kehidupan mandiri menjadi bukti penting yang membantu membongkar klaim awalnya.
Namun, media sosial juga menjadi arena opini publik yang tidak selalu terkontrol. Yang kelima ada pentingnya edukasi hukum dan kesadaran sosial. Kasus ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat masih kurang memahami proses hukum, hak-hak korban, dan pentingnya hukum dalam pengadilan. Selain itu, masyarakat perlu lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan seksual dan berani untuk melaporkan tindakan yang mencurigakan. Yang keenam ada pengaruh kasus pada nilai kemanusiaan. Kasus Agus Buntung juga menantang nilai-nilai kemanusiaan kita. Simpati awal terhadap Agus menunjukkan sisi empati masyarakat terhadap mereka yang hidup dengan disabilitas. Namun, kasus ini juga mengingatkan bahwa simpati tidak boleh membutakan kita terhadap fakta. Yang ketujuh ada pesan untuk penegakan hukum. Bagi penegakan hukum, kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya profesionalisme dalam menangani kasus-kasus yang kompleks. Kasus ini juga menegaskan bahwa pihak berwenang harus memberikan perlindungan kepada korban agar mereka merasa aman untuk berbicara dan memastikan proses hukum berjalan tanpa intimidasi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.